sudah banyak yang bicara seperti itu, Roy Kiyoshi. Tapi kau mau keluar nggak dari badan Bunga sekarang? Terlalu banyak yang berjanji seperti itu, Roy Kiyoshi. Jangan coba-coba ingkar janji dengan saya. Roy, ini bunganya yang kasihan, Roy. Bunganya yang kasihan. Terus diusir paksa kah atau Siapa? lepas? Lepas, Roy. Bunga, Mbak Bunga. Dudukin. Sadar, pelan-pelan. Kumpulin tenaganya, pelan-pelan buka matanya. Jadi saya butuh air tampaknya. Buat dia minum. Ya, silakan minum dulu Mbak Bunga. Mbak Bunga silakan minum. Mbak Bunga silakan minum. Bisa berdiri? Bisa berdiri. Isi sepatunya. Bisa berdiri. Ntar saya bawain aja sepatunya biarin deh. Kamu nyeker aja dulu. Kamu. Oh, biar. Oke. Sis. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Scary. Pelan-pelan. Iya. Ibu duduk ya. Roy, boleh diceritain Roy sekali lagi, Roy, apa yang terjadi tadi, Roy? Jadi saya ingin menceritakan apa yang terjadi di sini adalah fenomena supranatural dan kejadian fenomena alam supranatural yang luar biasa. Jadi saya melihat bahwa Mbak Bunga diikuti oleh sosok Nyai Sati. Dan Nyai Sati itu kepalanya hilang. Intinya adalah yang saya tangkap dari percakapan dengan beliau, Nyai Sati jagain tapi secara tidak langsung juga punya dendam. Gitu. Kenapa Bunga yang ditempelin badannya? Karena Bunga dengan Nyai Sati tuh kayak ada kemiripan cerita sebenarnya. Saya tuh pengen ini dimusnahkan, tapi ya saya minta izin dulu lah pada Mbak Bunga. Apakah Mbak Bunga akan mengizinkan saya untuk menyita atau tidak? Soalnya kan gini. Ini kayak dua kepribadian ganda bagi saya. Nyai Sati dan Bunga. Gitu. Ketika dia menjadi Nyai Sati ini semua diperlukan. Tapi ketika dia jadi Bunga ini tidak diperlukan. Ya benar, berarti emang kayak berkepribadian ganda. Tapi yang satunya bukan sifat, tapi satunya hantu. Arwah gentayangan yang tidak tenang, kepalanya hilang. Jadi sebenarnya Bunga dimanfaatin jasadnya? Betul sekali. Saya berani taruhan ya. Saya boleh gak mukanya dibuka sedikit? Nanti saya blur. Boleh Dibuka sedikit. Saya kasih. Baik. Cantik ya, Mbak. Cantik. Oke, baik. Ditutup nggak kembali? Oke, Roy, tadi kalau nggak salah Kenapa? saya dengar ada yang pakai racun serangga atau apa itu apa? Iya, Kenapa? jadi gini. Saya melihat Bunga sampai saya melihat dari mata batin saya tuh ya Bunga sampai minum racun serangga. Lalu apa gunanya Nyai Sati kalau melindungi? Harusnya kan tidak terjadi. Itu dia masalahnya. Ada dua kepribadian yang ganda. Yang satu sifat Bunga asli, yang satunya setan. Si Nyai Sati itu? Iya. Mbak Bunga benar pernah minum racun serangga? Katanya pernah. Anda nggak sadar melakukan itu? Tidak sadar. Cuman tahu-tahu saya terbangun, saya sudah diinfus di sebuah ruang UGD. Aduh, tuh Mbak kan. Bunga nggak tahu. Nggak tahu. Berarti si Nyai ini yang mencelakakan Mbak Bunga. Secara tidak langsung Nyai Sati sayang dengan Bunga, pengen ngajak pergi. Oh, pengen diambil raganya. Betul. Gitu.
Mbak Bunga, saya nanya sekali lagi deh ke Mbak Bunga. Ini mau saya sita atau tidak? Keputusan ada di tangan kamu sekarang. Mbak Buna pasti bisa bahagia kok. Tuh, tadi Anda bilang mau melepas semuanya loh. Iya. Demi keluarga, karena Iya. keluarga terganggu kan. Iya. Gimana? Mau, Mas. Benar ya? Disita, nggak apa-apa ya? Ayolah Mbak, mikirin anak aja. Mereka kan butuh ibunya, sosok ibunya. Mbak Iya. Buna kenapa nangis? Mbak Bunga jangan nangis dong. Saya tidak tahu tanpa Nyai Sati. Buat apa? Keluarga berantakan, kehilangan kebahagiaan. Anak-anak kebuang. Bisa mas, Mbak Bunga lebih milih Nyai Sati daripada keluarga? Iya, Nyai Sati itu memperdaya si bunganya gitu. Saya tadi dengar dari Nyai Sati nggak setuju kalau keluarga ada Iya. keluarganya. Nyai Sati tuh kayak over possessive gitu loh terhadap bunga. Jadi semuanya bunga nggak boleh temenan sama siapapun seperti itu. Jadi atau nggak punya temen, nggak pasangan. punya apa-apa. Iya sorry. betul. Iya untuk Nyai Sati nih ya. Tadi saya sadar satu hal di Nyai Sati. Dia itu memperdaya kita untuk kita membantu mencari Iya, kepala kepala. sebenarnya. Saya minta tolong untuk diambil sini. Pakai glove, pakai sarung tangan. Masa pakai glove nggak apa-apa. Langsung. Nggak mau. Langsung di take out. Aman. Take out. Mbak Bunga. Ya Mbak Bunga pasti bisa Mbak Bunga ngelewatinnya. tenang. Semua manusia punya masalah Mbak, tapi Sabar. punya solusinya. Anak-anak pasti butuh kehadiran Mbak Bunga. Anak-anak butuh ibunya. Ya, Mbak. Apa yang dia harus lakuin supaya dia bisa tetap bersih seperti ini, Roy? Dia harus banyak ngobrol sama orang dan teman-teman barunya. Kalau enggak dia kehilangan. Ke distrik lagi. malah ngobrol sama Nyai Sati. Jadi ini Mbak Bunga bisa ngobrol ya sebenarnya. Sebenarnya Mbak Bunga tuh kasihan orangnya, orang baik tapi dia bingung mesti kemana dan ngapain gitu untuk lepas dari gangguan makhluk halus yang mana namanya Nyai Sati. Mbak Bunga, apa yang mau Mbak sampaikan malam ini? Biar lega semuanya. Iya. Untuk anak, untuk keluarga. Sebenarnya sederhana sekali. Saya ingin suami saya itu bekerja. Selama ini suami saya tidak pernah bekerja. Itu saja. Mencari nafkah dengan cara-cara membuat proyek fiktif. Setelah mendapatkan uang, separuhnya untuk menafkahi saya, separuhnya larinya untuk hura-hura. Yang Mbak Bunga mau, Saya ingin suami saya bekerja. oke. Baiklah. Mudah-mudahan malam ini suami Mbak Bunga menyaksikan acara ini dan terbuka mata hatinya. Dan juga nanti akan kembali untuk menjadikan keluarga yang baik, bahagia, ya. Fokus sama kehidupan Mbak Bunga dan keluarga dan anak-anak. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Saya pengen Mbak Bunga bahagia, itu aja. Sesi. Ya, kita wajib bahagia Mbak. Oke.